Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada servisan lagi Vivo V11 Pro dengan kasus layarnya mati, tidak ada penampakan sama sekali, padahal layar masih mulus. Sekarang kita coba colokan charger, apakah ada pergerakan, dan tidak ada, hanya ada getar saja. Ini sepertinya LCD memang kena ya. Untuk memastikan maka harus kita bongkar terlebih dahulu. Jangan lupa SIM tray-nya dilepas. Untuk tipe ini ada 2 baut di sini, namun sudah hilang kelihatannya. Sepertinya ini pernah bongkar, namun saya tidak tahu kerusakannya apa. Sekarang kita fokus di LCD dulu. Namun jangan lupa dibuka semua baut yang ada di penutup mesin ini untuk melepas pasang soket baterai ya. Adapun untuk fleksibel LCD atau soket LCD itu posisinya ada di bawah, jadi tanpa harus melepaskan baterai. Namun penutup mesin bawah ini juga harus dilepas tentunya. Oke, sudah terlepas. Nah, di sini soket LCD ada di samping. Untuk V11 Pro ini fingerprint ada di layar ya. Nah, di tengah sini ada sensor. Kita lepaskan dulu soket-soketnya biar aman. Bahkan di V11 Pro ini sudah ada fitur Face ID ya. Ini sudah bisa menandingi sekelas iPhone. Jadi fiturnya sudah kekinian banget. Nah, di sini ada semacam pengunci fleksibel LCD ya. Jadi dilepas dulu untuk mempermudah nanti melepas soketnya ya. Sekarang kita tes menggunakan LCD yang baru. Nah, ini yang OLED punya, yang bisa fingerprint. Karena ada juga yang biasa itu tidak bisa fingerprint ya. Adapun harganya ya setengahnya dari yang OLED. Maka ketika kita mendapatkan servisan seperti ini, dijelaskan kepada user mau pilih yang bisa fingerprint atau yang tidak, dan dijelaskan selisih harganya. Oke, fix ya, berarti LCD bermasalah dan ini sepertinya berfungsi dengan baik. Nah, di sini area lubang sensor fingerprint jadi tembus layar ya. Ini mirip sekali dengan Samsung A52. Sekarang kita rapikan kembali, kita hubungkan lagi soket fingerprintnya ya, biar nanti tidak ketekuk dan tidak lupa. Nah, untuk kabel antena ini kita lepas saja biar tidak mengganggu. Baru setelah ini kita seset LCD-nya. Seperti biasa, saya menggunakan bekas lapisan touchscreen tape. Selain tipis, tapi juga ini sangat kuat, tidak mudah patah, dan elastis tentunya. Kemudian saya bantu dengan blower analog dengan setelan panasnya 3, udaranya 3 juga, tapi menyesuaikan dengan blower masing-masing ya. Dan bagi pemula yang belum punya blower, silahkan dengan alat seadanya, bisa dengan menggunakan setrikaan atau bisa juga dengan cairan thinner ya. Bensin bisa, kalau nggak ada ya minyak kayu putih. Pelan-pelan diteteskan pinggirnya sambil diseset. Nah, ini sudah terbuka LCD-nya. Kebetulan ini lemnya tidak terlalu kuat, jadi mudah untuk melepasnya.
Selanjutnya kita bersihkan bekas lem yang ada di bezel atau di pinggiran frame. Nah, di sini area filter untuk speaker. Jangan lupa ya, terkadang si filter ini nempel di touchscreen. Maka kita harus teliti, karena kalau ini tidak ditempelkan kembali, nanti debu akan mudah sekali masuk ya. Kita presisikan dulu. Ini barangnya kecil sekali, jadi agak kesulitan ya. Kita coba dulu apakah LCD ini bisa presisi dengan baik. Sepertinya aman. Langkah selanjutnya adalah pengeleman. Ini lem yang saya gunakan kebetulan merek Sansen ini ya. Biasanya saya menggunakan T7000, tapi saya pas nyari lem adanya tinggal ini. Tapi tidak masalah karena sama-sama lem LCD ya. Diusahakan lemnya bisa rata. Nah, untuk di area atas ini hati-hati, jangan sampai area sensor tertutup. Kalau sekiranya akan menutupi, dilewat saja. Namun diusahakan di bagian dekat kamera depan ini harus dilem karena rawan debu masuk ya. Efeknya nanti kamera akan terganggu kejernihannya. Selanjutnya kita lepaskan lapisan yang ada di LCD ini beserta segelnya, karena itu akan mengganggu dan biar lebih presisi. Langsung kita tempelkan. Dilihat kanan kiri atas bawah harus benar-benar pas. Sambil ditekan-tekan sedikit, kita pasangkan soketnya. Lalu kita ikat dengan karet ini sebagai proses pengeringan. Kita biarkan kurang lebih 1 jam, lebih lama lebih bagus, biar lemnya kering maksimal. Untuk jumlah karetnya silakan menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Untuk teman-teman yang baru mau mencoba masang sendiri, jangan takut, jangan ragu. Karena untuk jasa pemasangan LCD itu lumayan mahal, sehingga bisa mengurangi budget ya teman-teman. Tanpa mencoba kita tidak akan bisa karena biasa. Oke, pengeleman sudah selesai. Kita hubungkan lagi soket baterai dan LCD-nya. Lalu kita nyalakan kembali HP-nya. Jangan lupa kabel antena dipasang kembali, karena kalau tidak terpasang ini sinyal akan bermasalah. Aman ya. Sepertinya ada yang lupa teman-teman. Nah, ini pengunci fleksibel LCD biar lebih kencang. Sebetulnya tidak dipasang juga tidak masalah, tapi untuk lebih aman kita pasangkan saja. Pastikan semua soket sudah terhubung di area ini ya. Ada soket fingerprint, kemudian jalur pengecasan. Setelah itu kita pasangkan ulang penutup mesin bawah. Ini sekaligus sebagai buzzer ya, speaker luar. Oh ya, sering ada yang bertanya di mana membeli LCD-nya. Sebetulnya di toko online banyak sekali, namun saya menyarankan kalau bisa di toko spare part handphone yang terdekat, karena di situ kita bisa langsung tes LCD, dan kalau ada klaim garansi akan lebih mudah.
Tapi kalau memang tidak ada atau jauh kemana-mana ya terpaksa harus beli di online. Cari toko online yang terpercaya, yang ratingnya bagus, terlihat dari ulasannya biasanya ya. Untuk harga relatif sama. Ada HP tertentu yang berbeda-beda kualitas. Artinya ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang bagus. Itu biasanya di Samsung ya. Kalau di merek yang lain itu cenderung sama. Intinya harga menentukan kualitas. Oke, backdoor sudah terpasang. Kalau ada lem yang mengeras, saya solusinya dengan menggunakan cutter ya. Kemudian untuk menghaluskan bisa dengan minyak kayu putih, diratakan saja biar mulus kembali. Sekarang kita tes dulu touchscreen-nya apakah berfungsi dengan baik. Nah, ini untuk fingerprint ya. Sepertinya sudah aman. Baik, sampai di sini teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga bisa diambil manfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.